Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Susanti SPDI, mahasiswa PPG kelas D1 Pendidikan Agama Islam, batch 2 tahun 2024. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dari SD Negeri 159 per 3 Semumu. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 bab 5 tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ada 3 subbab materi pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Yang kedua adalah kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan yang ketiga adalah hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah subbab yang kedua, yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berikanlah kami paham yang benar. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu hijrah dan apa yang menjadi sebab-sebab Nabi Muhammad SAW itu berhijrah ke Madinah. Nah, sekarang, tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Dan apa saja peristiwa yang terjadi selama perjalanan hijrah? Mari kita sama-sama belajar kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW sejak persiapan mulai berangkat sampai dengan Nabi Muhammad tiba di Madinah. Kisah perjalanan hijrah yang diawali dengan peristiwa Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Karena itu, sebelum semakin membesar agama baru, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Allah menyampaikan kaum musyrik Quraisy kepada Nabi Muhammad, maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau, sambil memakai selimut berwarna hijau yang biasa beliau pakai. Nabi Muhammad berhasil keluar rumah, meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda Quraisy yang mengintip. Sambil beliau membacakan firman Allah dalam Quran, surat Yasin ayat yang ke-9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aksaynahum fahum la yubsirun. Yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW, beliau berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapatkan izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta. 1 unta Nabi Muhammad dan 1 untuknya guna untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah. Awal perjalanan. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berjalan kaki ke Gua Sur. Jalan ke gua itu sangatlah sempit, terjal dan banyak sekali bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan kota Mekah, Nabi Muhammad berhenti sejenak, mengungkapkan rasa cinta beliau pada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Mekah seraya memandang Ka'bah, yang artinya,
Demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai kota Mekah, adalah sebaik-baik bumi Allah yang paling Allah cintai. Andai aku tak diminta untuk keluar darimu, maka aku tak akan pernah meninggalkanmu. Di dalam Gua Sur. Sebelum memasuki Gua Sur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu, memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad. Dan setelah segalanya aman, baru Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad masuk dan beristirahat. 3 malam lamanya, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menginap di dalam Gua Sur, yaitu malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Para tokoh kaum musyrik di Mekah sangat kecewa. Mereka memberi tugas pada pencari jejak untuk melakukan pencarian dan mereka menjanjikan hadiah yang besar, yakni 100 ekor unta bagi yang bisa menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy mencari ke seluruh arah dan sampai mereka di dekat Gua Sur. Mereka berjumpa dengan seorang gembala dan dia berkata, mungkin saja mereka di dalam gua itu. Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Dia khawatir mereka akan menyerang ke dalam gua. Kemudian orang Quraisy tersebut naik ke gua, tapi selanjutnya ada yang turun karena saat mereka mencoba melihat ke dalam gua hanya ada sarang laba-laba dan juga 2 ekor burung dara hutan di lubang gua. Jadi mereka memastikan tidak mungkin ada orang yang berada di dalam gua sana. Nabi Muhammad SAW semakin bersungguh-sungguh dalam doanya dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat Nabi Muhammad SAW dan beliau berbisik di telinganya, Bismillahirrahmanirrahim, La tahzan innallaha ma'ana, yang artinya jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin, tanggal 1 Rabiul Awal, tahun pertama Hijrah, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah untuk mengantarkan mereka menuju ke Madinah sambil membawa kedua untanya yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah. Yastrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau tepatnya pada tanggal 23 September 622 Masehi, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai sholat zuhur, berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pada hari Jumat, beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah, diantar oleh keluarga ibu beliau dari Bani Najjar. Sebelum sampai ke Madinah, waktu salat Jumat telah tiba. Maka beliau salat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Lokasi itu dikenal juga dengan nama Wadi atau Lembah Ar-Ronuna. Itulah sholat Jumat Nabi yang pertama di Madinah. Nabi Muhammad tiba di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah oleh masyarakat Madinah yang mengeluk-elukkan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Dan setelah 3 hari di Madinah, Ali bin Abi Thalib kemudian menyusul bersama istri Nabi Saudah binti Zamah dan juga Fatimah serta Umi Kalsum. Lalu ada Usamah bin Said dan Ummu Aiman yang juga menyusul beliau hijrah ke Madinah. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah kemudian dikenal dengan nama kaum Muhajirin, dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah disebut dengan kaum Ansor. Demikianlah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Untuk memulai babak baru, tugas mengeluarkan manusia dari aneka kegelapan menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi
manfaat untuk kita bersama. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.